بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan majlis yang ke-10, yakni fit tahdzir min khutuwati syaitan, peringatan dari langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya dengan kalimat al-mu'minun. Dengan kalimat al-mu'minun, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, melarang mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari sesuatu yang bisa memasukkannya ke dalam neraka. Maka setiap apa yang Allah perintahkan, maka ini merupakan sebab dimudahkannya seseorang untuk masuk ke dalam surga. Demikian juga setiap apa yang Allah larang, maka ini merupakan sebab seseorang akan memasuki neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru mereka untuk kemaslahatan Allah taala sendiri. Tidak pula karena hajat Allah sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Meskipun mereka kufur, seluruh mereka kufur, tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seandainya mereka seluruhnya beriman, maka tidak bertambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka, orang-orang yang beriman, butuh untuk mereka merealisasikan keimanan mereka. Mereka butuh untuk beramal soleh. Mereka akan dimadharatkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan dimadharatkan karena berbuat kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah menyeru kepada mereka untuk kemaslahatan mereka. Memerintahkan kepada mereka untuk kemaslahatan mereka dan melarang mereka dalam rangka memperingatkan mereka dari bahaya yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara karunia yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk kemaslahatan mereka, memerintahkan mereka untuk kemaslahatan mereka, dan melarang mereka dalam rangka untuk memperingatkan mereka terhadap apa yang bisa memadharatkan mereka. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya akal ini bisa digunakan dengan benar, akal ini selamat, akal ini benar, maka kita akan mendapatkan hikmah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kembali kepada maslahat, yaitu perintah Allah, larangan Allah itu semuanya akan kembali kepada maslahat. Maka jika kita mematuhi perintah-perintah Allah, maka akan mendapatkan kemaslahatan
yang disegerakan ataupun yang tertunda. Jika mereka menyanyiakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mereka berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan mudarat yang disegerakan ataukah yang tertunda. Maka ini sejatinya orang-orang yang mereka melakukan keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini manfaatnya kembali kepada mereka sendiri. Jika mereka beramal dengan ketaatan, beramal soleh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua madarat, semua manfaat akan kembali kepada diri mereka sendiri. Jemaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna bima wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Saya ulangi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga namun tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ini, beliau mengatakan la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum wa la yanduruna nadron yanfa'uhum wa la yasma'una sam'an yanfa'uhum. Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Demikian juga mereka tidak melihat dengan penglihatan yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Demikian juga mereka tidak mau mendengar dengan pendengaran yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa in kanu yasma'una wa yanduruna mithlal bahaim tanduru walakin la tadri. Jika mereka mendengar, melihat seperti bahaim, seperti binatang ternak, maka ia melihat akan tetapi tidak mampu untuk memahami. Meskipun ia melihat, meskipun ia mendengar, namun tidak mampu untuk memahami. Demikian juga seseorang yang mereka tidak mampu untuk mengambil manfaat daripada akal, pendengaran serta penglihatannya, maka ini sesungguhnya hadza adallu minal bahaim. Ini lebih sesat daripada binatang ternak. Karena kita ketahui bersama bahwasanya binatang ternak mereka bukanlah mukallaf. Mereka tidak pula dihisab. Adapun manusia adalah mukallaf dan manusia kelak akan dihisab. Dan manusia akan mendapatkan pahala serta akibat daripada perbuatannya yang mereka lakukan di dunia. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti al-an'am, binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jemaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan dan wali-wali syaitan, mereka menyeru untuk kita memasuki neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka. Maka apa perbedaan antara
dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan dai yang dai syaitan yang menyeru kepada neraka. Apa perbedaan antara mereka? Mereka yaitu dakwah wali syaitan, dakwah syaitan, dai syaitan atau golongannya, mereka menyeru kepada neraka. Mereka menyeru agar seseorang masuk ke dalam neraka. Namun maksudnya apa? Seseorang dikatakan menyeru untuk masuk ke dalam neraka. Bukan berarti mengatakan ta'alau ilan nar. Mari masuk neraka. Bukan seperti itu. Bukan seseorang mengatakan ta'alau ilan nar. Mari masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya dai syaitan atau golongannya ini mengatakan demikian, niscaya tidak akan ada orang yang mengikuti dakwahan tersebut. Tidak ada yang mau mengikuti dakwah tersebut. Akan tetapi mereka yaitu dai syaitan menyeru kepada manusia kepada syahwat. Menyeru kepada manusia untuk melakukan kelezatan-kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghiasi sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang nampaknya baik. Mereka menghiasi kemaksiatan ya seolah-olah bahwasanya kemaksiatan itu adalah amal soleh. Diberdaya, manusia disesatkan, manusia diperdaya, ya, dialihkan dari sesuatu yang tidak baik, seolah-olah nampak bagi mereka adalah suatu kebaikan. Inilah yang dilakukan mereka dai syaitan. Beda dengan dai yang menyeru kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada surga. Adapun dai yang dai syaitan adalah menyeru kepada neraka. Maka Syekh melanjutkan, beliau mengatakan fandur man tujibu wa hadza syai'un wadihun. Lihatlah siapa yang merespon di antara keduanya, yaitu merespon dai yang mengajak kepada surga dan dai yang mengajak kepada neraka. Lihatlah, inna kunta ala ta'ati wal istiqomati wa mahabbatil khairi muhafadhan alal faraidi mujtahidan fima tayassara minal nawafili. Jika kamu berada di atas ketaatan, di atas keistiqomahan, mencintai kebaikan, menjaga faraid, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, senantiasa rajin dalam melakukan amalan-amalan sunnah yang dimudahkan baginya, maka sungguh orang yang demikian telah menjawab dakwah Allah Subhanahu wa taala. Menjawab dakwah Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta 'alal aksi, jika kamu berada di kondisi sebaliknya, yaitu orang yang senang berbuat maksiat, orang yang senang berbuat keburukan, melalaikan kewajiban-kewajiban, melakukan dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapati orang yang semacam ini adalah orang yang menjawab dakwah syaitan, orang yang menjawab seruan syaitan, dan inilah yang dinamakan golongan syaitan. Maka jika sudah demikian, wajib baginya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya dari syaitan. Dan wajib bagi setiap muslim untuk berpikir, untuk melihat ya bagaimana posisi dirinya, apakah dirinya termasuk orang-orang yang berbuat ketaatan atau bahkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka bagi orang yang melakukan banyak kemaksiatan, banyak melakukan dosa-dosa, wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan ampunan, terlebih di bulan Ramadan ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita,
senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, untuk senantiasa menjalankan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.